Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Robnya, ada satu amalan yang begitu istimewa, begitu sunyi, namun dampaknya begitu besar dalam kehidupan. Amalan itu adalah sholat tahajud. Ia bukan sekedar ibadah malam, bukan sekedar rutinitas bangun di sepertiga malam terakhir, tetapi ia adalah bentuk panggilan cinta antara hamba dengan Allah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk meninggalkan hangatnya tempat tidur, melawan rasa kantuk, dan berdiri dalam keheningan malam hanya untuk bersujud kepada Allah. Maka ketika seseorang mulai terbiasa bangun malam, menangis dalam doa, dan merasakan ketenangan saat tahajud, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memilihnya. Tahajud adalah rahasia orang-orang yang ingin diangkat derajatnya. Di saat manusia lain terlelap, mereka berdiri. Di saat dunia sunyi, mereka berbicara dengan Allah, dan di saat itulah Allah membuka pintu-pintu langit, mendengar setiap doa, dan memberikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Seringkali kita bertanya, kenapa hidupku terasa berat, atau kapan Allah mengangkat derajatku? Padahal bisa jadi jawabannya sudah sangat dekat, yaitu melalui tahajud yang kita jalankan dengan ikhlas. Karena tahajud bukan hanya tentang pahala, tetapi tentang perubahan hati, perubahan hidup, bahkan perubahan takdir. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya di waktu malam. Dan dari situlah Allah mulai mengangkat derajat hambanya sedikit demi sedikit, bukan dengan cara yang instan, tetapi dengan cara yang paling indah dan paling tepat. Ketika seseorang istiqomah dalam tahajud, ia akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, langkah hidupnya lebih terarah. Bahkan tanpa disadari, Allah mulai membukakan jalan-jalan kebaikan yang sebelumnya terasa mustahil. Saudaraku, mengangkat derajat bukan selalu berarti menjadi kaya atau terkenal. Bisa jadi Allah mengangkat derajatmu dengan menjadikan hatimu lebih dekat kepadanya. Bisa jadi Allah menjauhkanmu dari masalah yang besar tanpa kamu sadari. Atau bisa jadi Allah mengganti kesedihanmu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan yang paling indah, ketika Allah mengangkat derajat seseorang, tidak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkannya. Karena yang mengangkat adalah Allah, bukan manusia. Tahajud adalah bukti kesungguhan. Ia adalah tanda bahwa kita benar-benar ingin dekat dengan Allah, bukan hanya saat susah, tetapi juga dalam kesendirian. Disitulah Allah melihat keikhlasan kita yang sesungguhnya. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang untuk bangun tahajud, jangan pernah menyerah, karena bisa jadi setiap langkah kecilmu menuju sajadah di malam hari adalah langkah besar menuju perubahan hidup yang luar biasa. Dan tahukah kamu, ada tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa Allah sedang mengangkat derajat seseorang melalui tahajudnya. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa dalam hati dan kehidupan orang yang menjalaninya. Jika kamu mulai merasakan tanda-tanda ini, maka bersyukurlah. Itu berarti Allah sedang membimbingmu menuju sesuatu yang lebih tinggi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian semua, jika merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke orang-orang terdekat, tuliskan komentar terbaik kalian, dan subscribe
agar tidak ketinggalan pesan-pesan kebaikan berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak 5 tanda besar Allah akan mengangkat derajatmu lewat tahajud. Tanda pertama, hati menjadi lebih tenang dan dekat dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda paling besar bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu melalui tahajud adalah ketika hatimu mulai berubah. Yang dulu mudah gelisah, sekarang perlahan menjadi tenang. Yang dulu penuh kekhawatiran, kini mulai dipenuhi rasa percaya kepada Allah. Ini bukan perubahan biasa, ini adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hatimu. Ketika seseorang istiqomah dalam tahajud, ia sedang melatih hatinya untuk selalu terhubung dengan Allah. Di sepertiga malam terakhir, saat dunia sunyi dan tidak ada yang melihat, ia berdiri hanya untuk Allah. Ia mengadu, ia menangis, ia berharap. Dan disitulah Allah hadir dengan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan ini bukan sekedar perasaan biasa, ia adalah ketenangan yang dalam, ketenangan yang tidak mudah hilang meskipun masalah datang silih berganti. Bahkan saat ujian hidup semakin berat, justru hatinya semakin kuat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena hatinya sudah terbiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia, jabatan, atau harta. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan, dan satu-satunya tempat bergantung yang benar hanyalah Allah. Saudaraku, orang yang sering tahajud akan merasakan bahwa waktu malam adalah waktu paling jujur dalam hidupnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang perlu ditunjukkan, hanya dirinya dan Allah. Disitulah ia belajar menjadi hamba yang sebenarnya. Dan tanpa disadari, dari situlah Allah mulai mengangkat derajatnya. Bagaimana tandanya? Pertama, ia tidak mudah panik seperti dulu. Masalah tetap ada, tetapi reaksinya berbeda. Ia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu berpikir jernih. Ini bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah menguatkan hatinya. Kedua, ia mulai merasakan nikmat dalam ibadah. Yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Bahkan terkadang ia rindu dengan tahajud. Ia rindu berdiri di hadapan Allah di tengah malam, dan ini adalah tanda yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi rasa rindu tersebut. Ketiga, ia lebih mudah menerima takdir. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tidak lagi banyak mengeluh. Ia mulai memahami bahwa semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Dan keyakinan ini membuat hatinya semakin damai. Saudaraku, ketenangan hati adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli. Banyak orang memiliki segalanya di dunia, tetapi hatinya kosong, gelisah, cemas, dan tidak pernah merasa cukup. Namun orang yang dekat dengan Allah, meskipun hidupnya sederhana, hatinya penuh dengan ketenangan. Inilah salah satu bentuk Allah mengangkat derajat seorang hamba, bukan dengan memperbanyak dunia di tangannya, tetapi dengan menenangkan hatinya. Karena hati yang tenang akan membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik. Ia tidak mudah terseret oleh emosi, tidak mudah iri, tidak putus asa. Ia menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Dan semua ini bermula dari satu hal yang mungkin terlihat sederhana, bangun di malam hari untuk tahajud. Saudaraku yang sedang berjuang, jika hari ini kamu mulai merasakan perubahan dalam hatimu, meskipun sedikit, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Bisa jadi itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Jangan berhenti. Teruslah jaga tahajudmu. Teruslah datang kepada Allah di saat yang sunyi. Karena di sanalah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Dan ingatlah, ketika hatimu sudah dekat dengan Allah, maka dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk merusakmu. Karena kamu sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan yang datang langsung dari Allah. Itulah tanda pertama, bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lewat tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Tanda besar berikutnya bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu melalui tahajud adalah ketika urusan-urusan hidupmu mulai dimudahkan. Hal-hal yang dulu terasa berat, perlahan menjadi ringan. Jalan-jalan yang sebelumnya terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Dan yang paling menakjubkan, semuanya datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Inilah salah satu keajaiban tahajud. Ketika kamu bangun di malam hari, dalam keadaan sunyi, lalu kamu mengangkat tanganmu dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, maka saat itu kamu sedang mengetuk pintu langit. Dan pintu itu tidak pernah tertutup bagi hamba yang benar-benar bersungguh-sungguh. Allah berjanji, siapa yang meminta kepadanya akan diberikan. Siapa yang memohon pertolongan akan ditolong. Dan siapa yang berserah diri akan dicukupkan segala kebutuhannya. Namun seringkali, pertolongan Allah tidak datang dengan cara yang kita bayangkan. Kadang bukan langsung berupa hasil, tetapi berupa kemudahan. Kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam mengambil keputusan, kemudahan dalam bertindak. Dan dari situlah, satu demi satu masalah mulai terselesaikan. Saudaraku, orang yang istiqomah dalam tahajud akan mulai merasakan bahwa hidupnya seperti diarahkan. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Setiap langkahnya seakan dibimbing. Setiap keputusan terasa lebih mantap. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk pertolongan Allah yang halus, tetapi sangat nyata. Tanda-tandanya bisa kamu rasakan dalam berbagai hal. Pertama, urusan yang dulunya rumit menjadi lebih sederhana. Masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, atau hal lainnya yang dulu membuatmu pusing, perlahan mulai menemukan jalan keluar. Bahkan terkadang, solusi datang tanpa kamu duga sebelumnya. Kedua, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bisa jadi seseorang datang dalam hidupmu membawa solusi, memberikan nasihat, atau membuka peluang yang sebelumnya tidak ada. Dan semua itu terjadi di waktu yang tepat. Ketiga, kamu merasa lebih yakin dalam langkah, tidak lagi ragu seperti dulu. Ada keyakinan dalam hati bahwa Allah akan menolongmu, dan keyakinan ini membuatmu lebih berani menghadapi kehidupan. Saudaraku, kemudahan hidup bukan berarti tanpa ujian. Orang yang dekat dengan Allah tetap akan diuji, tetapi bedanya ia tidak dibiarkan sendirian. Allah selalu memberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Dan tahajud adalah salah satu sebab terbesar datangnya pertolongan itu. Di saat orang lain tidur, kamu bangun. Di saat orang lain lalai, kamu mengingat Allah. Maka wajar jika Allah memberikan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Bahkan terkadang, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Mungkin kamu pernah merasakan, tiba-tiba ada peluang datang, tiba-tiba ada kemudahan dalam pekerjaan. Tiba-tiba ada bantuan di saat kamu sangat membutuhkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa-doa yang kamu panjatkan di malam hari. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka mengira itu hanya keberuntungan. Padahal, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya. Saudaraku yang sedang berjuang, jika hari ini kamu mulai merasakan bahwa hidupmu sedikit demi sedikit menjadi lebih mudah, bersyukurlah. Jangan sombong, jangan merasa itu karena usahamu semata. Ingatlah bahwa ada doa-doa di malam hari yang menjadi sebab semua itu. Dan jangan berhenti di situ. Justru ketika Allah mulai memberikan kemudahan, disitulah kamu harus semakin mendekat kepadanya. Jangan sampai kamu hanya datang kepada Allah saat susah, lalu menjauh saat keadaan mulai membaik. Karena orang yang benar-benar diangkat derajatnya adalah mereka yang tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Saudaraku, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Dari sulit menjadi mudah, dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Dan tahajud adalah salah satu kunci untuk membuka semua itu. Maka jagalah tahajudmu. Jangan tinggalkan meskipun hanya 2 rakaat. Jangan menyerah meskipun terasa berat. Karena bisa jadi
Di balik setiap sujudmu di malam hari, ada jalan besar yang sedang Allah siapkan untuk hidupmu. Dan ingatlah, ketika Allah sudah membukakan jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dan ketika Allah sudah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Itulah tanda kedua, bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lewat tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda besar berikutnya bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu melalui tahajud adalah ketika hatimu menjadi lebih peka, lebih sensitif terhadap dosa, lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Dan yang paling terasa, kamu mulai dijauhkan dari maksiat, bahkan dari hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Ini adalah tanda yang sangat dalam, karena perubahan ini tidak terjadi di luar, tetapi terjadi di dalam hati. Dan ketika hati sudah berubah, maka seluruh hidup akan ikut berubah. Orang yang istiqomah dalam tahajud akan mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi nyaman dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Yang dulu terasa biasa, seperti lalai dalam sholat, berkata kasar, melihat yang tidak seharusnya, atau melakukan hal-hal kecil yang mengandung dosa, kini mulai terasa berat. Ada rasa tidak enak, ada rasa bersalah, ada kegelisahan yang muncul setiap kali melakukan kesalahan. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang hidup. Saudaraku, hati yang hidup adalah hati yang peka terhadap dosa. Ia tidak bisa tenang ketika melakukan kesalahan. Ia selalu ingin kembali kepada Allah. Ia selalu ingin memperbaiki diri. Dan tahajud adalah salah satu sebab terbesar hidupnya hati tersebut. Karena di malam hari, saat kamu berdiri di hadapan Allah, kamu sedang membersihkan hatimu. Kamu mengakui kesalahanmu, kamu menangis, kamu memohon ampun, dan disitulah Allah mulai melembutkan hatimu. Perlahan-lahan, Allah menghilangkan kecintaanmu terhadap maksiat. Bukan karena kamu dipaksa, tetapi karena hatimu sudah tidak ingin lagi melakukannya. Inilah yang luar biasa. Dulu mungkin kamu harus berjuang keras untuk meninggalkan kebiasaan buruk, tapi sekarang, tanpa kamu sadari, Allah membuatnya terasa lebih mudah. Bahkan terkadang kamu sendiri heran, kenapa aku sekarang tidak tertarik lagi dengan hal itu? Itulah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Saudaraku, tanda ini bisa kamu rasakan dalam beberapa hal. Pertama, kamu menjadi lebih cepat sadar ketika melakukan kesalahan. Tidak perlu menunggu lama, hatimu langsung merasa tidak nyaman, dan kamu terdorong untuk segera bertaubat. Kedua, kamu mulai memilih lingkungan yang lebih baik. Kamu merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan yang membawa pada kelalaian. Kamu lebih suka berada di tempat yang mengingatkanmu kepada Allah. Ketiga, kamu lebih berhati-hati dalam bertindak. Kamu mulai memikirkan apakah sesuatu itu halal atau tidak, baik atau tidak, diridhoi Allah atau tidak. Ini adalah tanda bahwa imanmu sedang bertumbuh. Keempat, kamu mulai menikmati kebaikan. Ibadah yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Bahkan kamu merasa ada yang kurang jika tidak melakukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, menjauhi maksiat bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itulah yang Allah lakukan kepada hambanya yang dekat dengannya. Allah tidak hanya melarang, tetapi juga mengganti. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, mengganti kesenangan semu dengan ketenangan yang nyata, mengganti kelalaian dengan kesadaran. Dan semua itu adalah bagian dari proses Allah mengangkat derajatmu. Karena seseorang tidak akan bisa diangkat derajatnya jika masih tenggelam dalam maksiat. Maka sebelum Allah mengangkat, Allah akan membersihkan hatimu, membersihkan niatmu, membersihkan hidupmu. Dan proses itu seringkali dimulai dari tahajud. Saudaraku, jika hari ini kamu mulai merasa tidak nyaman dengan dosa, jangan anggap itu sebagai beban. Justru itu adalah nikmat. Itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli kepadamu. Banyak orang melakukan dosa tanpa rasa bersalah, hatinya keras, tidak lagi peka, dan itu jauh lebih berbahaya. Maka bersyukurlah jika hatimu masih bisa menangis, masih bisa merasa bersalah, masih ingin berubah. Itu berarti Allah sedang memanggilmu, dan jangan sia-siakan panggilan itu.
Teruslah jaga tahajudmu. Jadikan ia sebagai waktu untuk membersihkan hati, waktu untuk kembali kepada Allah, waktu untuk memperbaiki diri. Karena semakin bersih hatimu, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah. Dan ingatlah, ketika Allah sudah menjaga hatimu, maka hidupmu akan ikut terjaga. Langkahmu akan lebih terarah, dan kamu akan dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak dirimu. Itulah tanda ketiga, bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lewat tahajud. Tanda keempat, doa-doamu mulai dikabulkan, bahkan sebelum kamu sadar memintanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda besar berikutnya bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu melalui tahajud adalah ketika doa-doamu mulai dikabulkan. Bukan hanya doa yang kamu ucapkan dengan lisan, tetapi bahkan harapan-harapan yang belum sempat kamu sampaikan, sudah Allah jawab dengan cara yang begitu indah. Inilah salah satu keajaiban terbesar dari tahajud. Di sepertiga malam terakhir, ada waktu yang sangat mustajab. Waktu di mana Allah begitu dekat dengan hambanya. Waktu di mana doa tidak terhalang. Waktu di mana langit seakan terbuka dan setiap permohonan didengar dengan penuh kasih sayang. Ketika kamu bangun di waktu itu, lalu kamu berdoa dengan penuh keikhlasan, tanpa gangguan dunia, tanpa pamer kepada manusia, hanya antara kamu dan Allah, maka doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kamu mulai istiqomah, disitulah Allah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Dia benar-benar mendengar dan mengabulkan doa-doamu. Saudaraku, pengabulan doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang bukan langsung berupa apa yang kita minta, tetapi berupa sesuatu yang lebih baik. Misalnya, kamu berdoa agar dimudahkan rezeki, lalu tiba-tiba Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan peluang yang tidak pernah kamu bayangkan. Atau kamu berdoa agar keluar dari masalah, lalu Allah mempertemukanmu dengan orang yang membawa solusi. Semua itu adalah bentuk jawaban doa. Dan orang yang istiqomah dalam tahajud akan mulai menyadari satu hal penting, bahwa Allah selalu menjawab, hanya caranya yang berbeda. Tanda ini bisa kamu rasakan secara perlahan. Pertama, kamu mulai melihat satu persatu doa-doamu terkabul. Mungkin tidak semuanya sekaligus, tetapi ada yang mulai terjadi. Hal-hal yang dulu hanya kamu minta dalam doa, kini mulai hadir dalam kenyataan. Kedua, kamu merasa bahwa hidupmu lebih terarah, seolah-olah Allah menuntunmu menuju apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Ketiga, kamu mulai mendapatkan sesuatu yang bahkan tidak kamu minta. Ini adalah tanda yang sangat istimewa, karena Allah tidak hanya memberi sesuai permintaanmu, tetapi memberi lebih dari itu. Saudaraku, inilah bukti bahwa Allah tidak pernah mengabaikan hambanya yang datang di waktu malam. Bahkan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untukmu dibandingkan dirimu sendiri. Seringkali kita memohon sesuatu yang kita anggap baik, padahal belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih tepat, lebih indah, dan lebih membawa kebaikan dalam jangka panjang. Dan ketika kamu melihat itu terjadi dalam hidupmu, itulah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Karena orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah adalah mereka yang doanya didengar, doanya dijawab, dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin Allah menguji kesabarannya dalam berdoa. Tidak semua doa langsung dikabulkan. Ada yang ditunda, ada yang diganti, dan ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Tetapi bagi orang yang istiqomah dalam tahajud, ia tidak akan berhenti berdoa. Mengapa? Karena ia sudah merasakan manisnya berdoa itu sendiri. Ia tidak hanya fokus pada hasil, tetapi menikmati prosesnya. Ia merasa tenang saat berbicara dengan Allah. Ia merasa cukup hanya dengan didengar oleh Allah. Dan dari situlah, Allah memberikan lebih dari yang ia bayangkan. Saudaraku, jika hari ini kamu mulai merasakan bahwa doa-doamu perlahan terkabul, jangan pernah menganggap itu kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang mendekat kepadamu. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Bahkan bisa jadi, ada banyak doa yang sudah Allah kabulkan tanpa kamu sadari. Allah melindungimu dari sesuatu yang buruk. Allah menghindarkanmu dari musibah.
Allah memberikan jalan keluar yang tidak kamu ketahui sebelumnya, dan semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka perbanyaklah bersyukur. Jangan hanya datang kepada Allah saat butuh, tetapi tetaplah dekat saat doa-doamu mulai terkabul. Karena disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu tetap rendah hati atau justru mulai lalai? Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud adalah tempat di mana doa-doa besar dilahirkan. Doa yang mungkin tidak pernah kamu ucapkan di siang hari. Doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Doa yang disertai air mata dan harapan. Dan Allah sangat mencintai doa seperti itu. Karena itu adalah bukti bahwa kamu benar-benar membutuhkannya. Maka jangan tinggalkan tahajudmu. Jangan berhenti berharap. Jangan lelah berdoa. Karena setiap doa yang kamu panjatkan di malam hari tidak pernah sia-sia. Dan ingatlah, ketika Allah mulai mengabulkan doa-doamu, itu bukan akhir dari perjalanan. Itu adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab untuk tetap dekat dengannya, tetap rendah hati, dan tetap istiqomah. Itulah tanda keempat, bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lewat tahajud. Tanda kelima, hidupmu dipenuhi keberkahan meskipun terlihat sederhana. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda besar terakhir bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu melalui tahajud adalah ketika hidupmu mulai dipenuhi dengan keberkahan. Bukan sekadar banyaknya harta, bukan sekadar tingginya jabatan, tetapi keberkahan yang membuat hidup terasa cukup, tenang, dan penuh makna. Inilah tanda yang seringkali tidak disadari, namun justru paling nyata. Karena keberkahan tidak selalu terlihat besar di mata manusia, tetapi sangat terasa di hati orang yang mengalaminya. Orang yang istiqomah dalam tahajud akan mulai merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih ringan. Apa yang ia miliki terasa cukup, apa yang ia jalani terasa dimudahkan, dan apa yang ia rasakan dalam hati adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku, berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah, tetapi hidupnya penuh kegelisahan? Berapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi hatinya kosong? Itu karena mereka mungkin memiliki dunia, tetapi tidak memiliki keberkahan. Sedangkan orang yang dekat dengan Allah, meskipun hidupnya sederhana, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keberkahan. Dan tahajud adalah salah satu pintu terbesar datangnya keberkahan itu. Ketika kamu bangun di malam hari, meninggalkan kenyamanan demi Allah, maka Allah akan mengganti pengorbanan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya pahala, tetapi juga keberkahan dalam hidupmu. Keberkahan itu bisa hadir dalam berbagai bentuk. Pertama, waktu yang terasa cukup. Meskipun aktivitasmu banyak, tetapi kamu mampu menyelesaikannya dengan baik. Tidak merasa dikejar-kejar waktu, tidak merasa kewalahan. Semua terasa lebih teratur dan lebih ringan. Kedua, rezeki yang terasa cukup, bahkan bertambah tanpa disadari. Mungkin jumlahnya tidak selalu besar, tetapi selalu cukup. Selalu ada jalan untuk memenuhi kebutuhan. Selalu ada kemudahan di saat diperlukan. Ketiga, hubungan yang lebih harmonis. Dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, semuanya terasa lebih damai. Konflik berkurang, komunikasi lebih baik, dan hati lebih mudah memaafkan. Keempat, hati yang selalu merasa cukup. Ini adalah bentuk keberkahan yang paling tinggi. Ketika seseorang tidak lagi merasa kurang, tidak lagi iri dengan apa yang dimiliki orang lain, dan selalu bersyukur atas apa yang ada. Saudaraku, keberkahan adalah tanda bahwa Allah ridho terhadap hidupmu. Dan ketika Allah sudah ridho, maka sedikit pun akan terasa banyak. Hal kecil pun akan terasa berarti. Inilah bentuk Allah mengangkat derajat seorang hamba, bukan hanya di mata manusia, tetapi di sisinya. Karena derajat yang tinggi di sisi Allah bukan diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa berkah yang dirasakan. Dan orang yang menjaga tahajudnya akan mendapatkan keistimewaan ini. Hidupnya mungkin terlihat biasa saja di mata orang lain, tetapi sebenarnya luar biasa di sisi Allah. Ia tidak mudah stres, ia tidak mudah iri, ia tidak mudah putus asa, karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Dan dari situlah keberkahan terus mengalir. Saudaraku yang sedang berjuang, jika hari ini kamu merasa hidupmu sederhana, jangan berkecil hati. Lihatlah, apakah hatimu tenang? Apakah hidupmu terasa cukup? Apakah kamu masih bisa bersyukur? Jika iya, maka itu adalah tanda keberkahan.
dan bisa jadi itu adalah hasil dari tahajud yang kamu jaga selama ini. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena yang terlihat besar belum tentu berkah, dan yang terlihat kecil belum tentu kekurangan. Fokuslah pada hubunganmu dengan Allah, karena ketika hubungan itu baik, maka seluruh hidupmu akan ikut baik. Saudaraku, keberkahan juga berarti perlindungan. Allah menjaga hidupmu dari hal-hal buruk yang mungkin tidak kamu sadari. Allah menjauhkanmu dari masalah yang besar. Allah menutup aibmu. Allah menjaga langkahmu. Dan semua itu adalah nikmat yang luar biasa. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kita lebih fokus pada apa yang tidak kita miliki daripada mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki saat ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain. Maka belajarlah untuk bersyukur, karena syukur akan menambah keberkahan, dan keberkahan akan membuat hidupmu semakin indah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya tentang ibadah malam, ia adalah jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan, jalan menuju hati yang tenang, jalan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka jangan tinggalkan tahajudmu, jangan anggap remeh 2 rakaat di malam hari, karena bisa jadi dari situlah Allah membuka pintu keberkahan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan ingatlah, ketika hidupmu sudah dipenuhi keberkahan, maka kamu tidak lagi mengejar dunia secara berlebihan. Dunia akan datang dengan sendirinya, secukupnya, dan dengan cara yang baik. Itulah tanda kelima bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lewat tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita bahas, kita memahami bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan di malam hari. Ia adalah jalan istimewa yang Allah siapkan untuk mengangkat derajat hambanya. Jalan yang sunyi tetapi penuh dengan kemuliaan. Jalan yang berat di awal tetapi indah di akhirnya. Ada 5 tanda besar yang menunjukkan bahwa Allah sedang mengangkat derajat seseorang melalui tahajud. Tanda pertama adalah hati yang menjadi lebih tenang dan dekat dengan Allah. Ini adalah fondasi dari segalanya. Ketika hati sudah tenang, maka kehidupan pun akan terasa lebih ringan. Masalah tidak lagi membuat panik, ujian tidak lagi membuat putus asa. Semua dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Tanda kedua adalah dimudahkannya urusan dan dibukakan jalan dari arah yang tidak disangka. Ini adalah bentuk nyata pertolongan Allah. Ketika seseorang menjaga tahajudnya, Allah akan menuntun langkahnya. Jalan yang buntu menjadi terbuka, kesulitan menjadi kemudahan, dan kebutuhan dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. Tanda ketiga adalah diberi kepekaan hati dan dijauhkan dari maksiat. Ini adalah proses pembersihan yang sangat penting. Allah tidak hanya mengangkat derajat, tetapi juga memperbaiki hati hambanya. Hati menjadi lebih lembut, lebih peka terhadap dosa, dan lebih mencintai kebaikan. Inilah tanda bahwa iman sedang tumbuh dan Allah sedang menjaga dirinya. Tanda keempat adalah doa-doa yang mulai dikabulkan, bahkan sebelum disadari. Ini adalah bukti bahwa Allah mendengar setiap permohonan. Bukan hanya yang diucapkan, tetapi juga yang tersimpan dalam hati. Allah menjawab dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dengan hasil yang paling membawa kebaikan. Dan tanda kelima adalah hidup yang dipenuhi keberkahan. Inilah puncaknya. Ketika hidup terasa cukup, hati terasa tenang, dan segala sesuatu berjalan dengan baik meskipun sederhana. Keberkahan ini adalah hadiah yang sangat besar, karena ia menyentuh seluruh aspek kehidupan, waktu, rizki, hubungan, dan hati. Saudaraku, kelima tanda ini tidak selalu datang sekaligus. Kadang datang perlahan, sedikit demi sedikit. Namun bagi orang yang istiqomah dalam tahajud, ia akan merasakannya seiring waktu. Yang terpenting adalah konsistensi. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jangan menunggu kuat untuk bangun malam. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari 2 rakaat. Mulailah dari niat yang tulus. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tetapi seberapa ikhlas. Dan ingatlah, tahajud adalah hubungan pribadi antara kamu dengan Allah. Tidak perlu diketahui orang lain, tidak perlu dipamerkan. Justru dalam kesunyian itulah letak kekuatannya. Di saat orang lain tidak melihat, Allah melihat.
Di saat orang lain tidak tahu, Allah tahu. Dan dari situlah Allah mulai mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Maka, jagalah tahajudmu. Karena bisa jadi, di sanalah titik balik kehidupanmu dimulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan menuju kedekatan dengan Allah bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Namun percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju Allah tidak pernah sia-sia. Tahajud adalah bukti cinta, bukti bahwa kamu masih ingin dekat dengan Allah, bukti bahwa kamu masih berharap kepadanya, dan bukti bahwa kamu tidak ingin hidup jauh dari petunjuknya. Maka jangan pernah menyerah. Meskipun berat, tetaplah berusaha. Meskipun jatuh, bangkitlah kembali. Meskipun belum istiqomah, teruslah mencoba. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tetapi seberapa ikhlas. Dan ingatlah, siapapun yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan cara yang lebih indah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dipanggil di sepertiga malam, yang hatinya lembut, yang hidupnya diberkahi, dan yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.